66 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid raksasa menghantam bumi dan memusnahkan seluruh populasi dinosaurus. Langit tertutup abu, bumi membeku, dan era reptil raksasa berakhir selamanya. Itulah kebenaran mutlak yang tertulis di setiap buku sains, diajarkan di setiap sekolah, dan diaminkan oleh seluruh ilmuwan di dunia. Kita diajarkan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Tapi, bagaimana jika kesimpulan itu hanyalah sebuah keangkuhan dari manusia modern? Bagaimana jika alam semesta memiliki caranya sendiri untuk menyembunyikan beberapa dari mereka? Bagaimana jika kepunahan massal itu tidak menyapu bersih semuanya, dan sisa-sisa penguasa bumi ini masih bersembunyi di tempat yang tak tersentuh oleh waktu dan peradaban? Hari ini, kita akan membongkar batas tipis antara fakta ilmiah dan konspirasi penutupan sejarah di pedalaman terdalam benua Afrika. Mari kita mulai dari rentetan fakta yang tak terbantahkan. Jauh di jantung Afrika Tengah, terdapat lembah Sungai Kongo. Ini bukan sekadar hutan biasa, ini adalah paru-paru bumi kedua setelah Amazon. Di dalam lembah ini, terdapat wilayah yang disebut Rawa Likuala. Luasnya mencapai lebih dari 55.000 km persegi. Jauh lebih besar dari keseluruhan negara Swiss. Faktanya, hingga detik ini, hampir 80% dari wilayah rawa ini belum pernah dipetakan secara darat oleh manusia modern. Satelit kesulitan menembus kanopi hutannya yang sangat rapat. Medannya terlalu ekstrim, dipenuhi lumpur beracun, parasit mematikan, dan predator buas. Tempat ini adalah kapsul waktu biologis, sebuah wilayah yang kondisi iklim dan vegetasinya nyaris tidak berubah sejak zaman prasejarah jutaan tahun lalu. Jika ada satu tempat di bumi di mana makhluk purba bisa selamat dari kepunahan, Kongo adalah tempatnya. Di pinggiran hutan yang mematikan ini, hiduplah suku Pygmy, penduduk asli yang telah menetap selama ribuan tahun, jauh sebelum bangsa Eropa datang membawa peta dan kompas. Bertahun-tahun sebelum mereka berinteraksi dengan dunia luar atau melihat gambar dinosaurus di buku sains manapun, suku Pygmy memiliki cerita turun-temurun tentang satu entitas yang sangat mematikan. Mereka menyebutnya Mokelembembe, yang dalam bahasa Lingala berarti dia yang menghentikan aliran sungai. Suku lokal mendeskripsikannya bukan sebagai dewa, roh, atau hantu. Bagi mereka, Mokelembembe adalah hewan berdaging dan berdarah yang sangat teritorial. Mereka menggambarkannya memiliki tubuh sebesar gajah tanpa gading, berkulit tebal keabu-abuan, memiliki ekor berotot yang mampu menghancurkan sampan nelayan dalam sekali kibas, dan leher yang sangat panjang. Deskripsi ini secara mengejutkan identik dengan anatomi Sauropoda atau Brachiosaurus, dinosaurus herbivora raksasa dari era purba yang seharusnya sudah punah 66 juta tahun lalu. Keganjilannya adalah bagaimana mungkin suku pedalaman yang tidak tahu apa itu ilmu paleontologi bisa mendeskripsikan dinosaurus dengan keakuratan anatomi 100%? Para ahli di dunia barat awalnya menertawakan hal ini. Tapi fakta sains mencatat, pada dekade 1980-an, seorang ahli biologi terkemuka dari Universitas Chicago, Dr. Roy P. Makal, memimpin ekspedisi besar-besaran ke Rawa Likuala. Tujuannya satu, membuktikan bahwa Mokelembembe hanyalah mitos. Namun apa yang ia dan timnya temukan di sana justru membungkam para ilmuwan yang skeptis. Di kedalaman rawa, tim Dr. Makal menemukan jejak kaki berujung 3 cakar dengan diameter hampir 1 meter. Sebuah ukuran yang tidak masuk akal untuk hewan darat modern. Mereka juga menemukan jalur pepohonan raksasa yang patah berantakan di ketinggian 4 hingga 5 meter dari tanah. Gajah Afrika, sekuat apapun, tidak bisa mematahkan dahan setinggi itu. Gorila punggung perak juga tidak. Sesuatu yang masif, jauh lebih raksasa dari mamalia darat terbesar saat ini, sedang berjalan mengarungi rawa tersebut. Lalu, jika bukti fisik sudah ditemukan, mengapa sains arus utama tiba-tiba diam? Disinilah teori konspirasi dan sisi gelap dunia akademik dimulai.
Banyak peneliti independen dan jurnalis investigasi percaya bahwa ada intervensi dari kelompok Elite Sense yang secara aktif menyabotase pendanaan untuk ekspedisi lanjutan ke Kongo. Institusi-institusi raksasa menolak memberikan izin resmi, dan laporan-laporan temuan aneh ditarik dari jurnal-jurnal biologi. Mengapa? Jawabannya sederhana. Ketakutan. Penemuan satu saja living dinosaur atau dinosaurus yang masih hidup akan meruntuhkan seluruh pilar teori evolusi dan sejarah biologi yang sudah mapan selama lebih dari 1 abad. Seluruh tatanan akademis harus dirombak. Miliaran dolar yang dihabiskan untuk mendoktrin dunia tentang garis waktu kepunahan akan menjadi sia-sia. Jutaan buku sejarah alam di seluruh dunia harus ditarik dan ditulis ulang dari nol. Elit akademis lebih memilih untuk menutup mata, mengabaikan fakta, dan melabelinya sebagai dongeng, daripada harus mengakui bahwa mereka salah selama ini. Konspirasi ini semakin menguat jika kita melihat fakta geopolitik modern. Wilayah rawa Likuala di Kongo selalu dikelilingi oleh instabilitas, pemberontakan berdarah, perang saudara, dan konflik bersenjata yang melibatkan tentara bayaran terus-menerus terjadi di wilayah tersebut, membuat akses bagi ilmuwan independen dari luar negeri ditutup paksa demi alasan keamanan. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah konflik berdarah ini sengaja dipelihara, didanai oleh kekuatan besar yang tak terlihat untuk menjaga agar wilayah rawa Kongo tetap terisolasi dari mata dunia? Apakah mereka membangun pagar manusia dari peperangan untuk menjaga apa yang tertidur di kedalaman hutan itu agar tidak pernah muncul ke peradaban modern? Bayangkan, jika yang bertahan hidup bukan hanya raksasa pemakan tumbuhan bersuara rendah. Bagaimana jika di sudut hutan terdalam sana, garis keturunan predator buas seperti Velociraptor juga ikut berevolusi dalam keheningan yang mematikan? Di tengah kesombongan teknologi masa kini, kita sering merasa sudah menaklukkan seluruh planet ini. Kita bangga bisa memetakan Mars dan mendarat di bulan. Tapi fakta di lapangan membuktikan jutaan hektar hutan purba dan dasar lautan gelap di bumi kita sendiri masih menolak untuk ditundukkan. Mokele Mbembe mungkin bukan sekadar mitos masyarakat pedalaman. Ia adalah pengingat yang mengerikan bahwa di luar tembok kota kita yang aman, alam semesta masih menyimpan rahasianya rapat-rapat. Apakah kalian percaya bahwa kepunahan massal berhasil menyapu bersih semuanya? Ataukah saat ini kita sebenarnya sedang berbagi bumi dengan makhluk-makhluk raksasa penguasa masa lalu? Tuliskan teori konspirasi tergila kalian di kolom komentar, dan bersiaplah untuk terus mempertanyakan realita. Sampai jumpa di kedalaman misteri berikutnya.